Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu kelas 03 Sake 10. Nah, sebelum masuk ke materi flowchart siklus pendapatan, kalian udah pada tahu belum sih apa arti dari flowchart itu sendiri? Udah ada yang tahu belum? Flowchart atau sering disebut dengan diagram alin merupakan suatu jenis diagram yang mempresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam sistem. Lalu, tujuannya untuk apa? Tujuan dari flowchart ialah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian terhadap suatu masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas dapat menggunakan simbol-simbol yang standar. Tujuan khusus flowchart. Apa sih tujuan khusus flowchart? Tujuan khusus flowchart terdiri dari pertama, merancang proyek baru, kedua, memodelkan proses bisnis, ketiga, mengelola alur kerja, keempat, mendokumentasikan setiap proses, kelima, mengaudit proses. Lalu, apa itu siklus pendapatan? Siklus pendapatan adalah suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Tujuan siklus pendapatan untuk apa saja? Yang pertama, mencatat permintaan penjualan secara tepat dan akurat. Kedua, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas secara tepat dan akurat. Yang ketiga, membukukan penjualan dan penerimaan kas ke dalam akun konsumen dengan tepat. Keempat, memverifikasikan kelayakan kredit konsumen. Kelima, memberikan barang atau jasa pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar. Dan yang keenam, mengamankan kas sampai dilakukan penyetoran barang. Lalu selanjutnya adalah aktivitas bisnis siklus pendapatan. Yang pertama adalah entry pesanan penjualan. Siklus pendapatan dimulai dari penerimaan pesanan dari para pelanggan. Departemen bagian pemesanan penjualan melakukan proses memasukkan pesanan penjualan. Berikutnya adalah tahap-tahap proses memasukkan pesanan. 1. Mengambil pesanan pelanggan. 2. Persetujuan kredit. 3. Memeriksa ketersediaan persediaan. Dan yang keempat, menjawab permintaan pelanggan. Aktivitas bisnis siklus pendapatan yang selanjutnya adalah pengiriman barang. 1. Ambil dan pak pesanan. Kartu pengambilan barang yang dicetak sesuai dengan entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. 2. Kirim pesanan. Departemen pengiriman membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam kartu pengambilan barang dengan jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan yang dikirim secara langsung ke bagian pengiriman dari entry pesanan penjualan. Lalu aktivitas bisnis siklus pendapatan yang selanjutnya adalah penagihan dan piutang usaha. 1. Penagihan. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan yang memberitahukan pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. 2. Pemeliharaan data piutang usaha. Fungsi piutang usaha yaitu menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. 3. Pengecualian, penyesuaian rekening dan penghapusan. Lalu selanjutnya adalah penagihan kas. Yang pertama, menangani kiriman uang pelanggan, dan yang kedua adalah menyimpannya ke bank. Ancaman dan prosedur pengendalian siklus pendapatan. Yang pertama, proses atau aktivitasnya yaitu entry pesanan penjualan. Ancaman yang pertama yaitu pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Prosedur yang diterapkan yaitu pemeriksaan edit entry data. Ancaman yang kedua yaitu penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit yang buruk. Prosedur yang diterapkan yaitu persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit, bukan oleh fungsi penjualan, catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan. Ancaman yang ketiga yaitu legitimasi pesanan. Prosedur yang diterapkan yaitu tanda tangan di atas dokumen kertas, digital, dan sertifikat digital. Ancaman yang keempat yaitu habisnya persediaan biaya pergudangan dan pengurangan harga. Prosedur yang diterapkan yaitu sistem pengendalian persediaan. Proses atau aktivitas yang kedua yaitu pengiriman. Ancaman yang pertama yaitu kesalahan pengiriman barang. Prosedur yang diterapkan yaitu rekonsiliasi pesanan penjual dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan.
Ancaman yang kedua yaitu pencurian persediaan. Prosedur yang diterapkan yaitu batasi akses fisik ke persediaan. Ancaman dan prosedur pengendalian siklus pendapatan. 3. Proses atau aktivitas penagihan dan piutang usaha. Ancaman kegagalan untuk menagih pelanggan, prosedur yang ditetapkan, pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. Ancaman kesalahan dalam penagihan, prosedur yang ditetapkan, pengendalian data entry, data daftar harga. Ancaman kesalahan data yang memperbarui piutang, prosedur yang ditetapkan, rekonsiliasi, buku pembantu piutang usaha dengan buku besar, laporan bulanan ke pelanggan. Ancaman prosedur pengendalian siklus pendapatan. 4. Proses atau aktivitas penagihan kas. Ancaman pencurian kas, prosedur yang digunakan, pemisahan tugas, minimalisasi, penanganan kas, kesepakatan konfirmasi, pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan rekonsiliasi, prodik laporan bank dengan catatan seorang yang tidak terlibat dalam permasalahan penerimaan kas. 5. Proses aktivitas masalah-masalah pengendalian umum. Ancaman kehilangan prosedur yang digunakan, prosedur cadangan, pemulihan dari bencana, pengendalian secara fisik dan logis. Ancaman kinerja buruk, prosedur yang digunakan, persiapan dan tinjauan laporan kinerja. Penjelasan tentang flowchart siklus pendapatan. Yang pertama adalah pelanggan memesan ke bagian penjualan berupa permintaan barang dalam bentuk dokumen. Yang kedua adalah bagian penjualan menerima dokumen pesanan pelanggan dan membuat nota penjualan secara manual atau tidak menggunakan komputer. Yang ketiga, nota penjualan dibuat dalam 2 rangkap untuk pelanggan dan yang satunya lagi diberikan kepada kasir. Yang keempat adalah pelanggan membayar ke kasir berupa uang tunai. Yang kelima, kasir mencatat ke jurnal penerimaan kas secara manual. Yang keenam, kasir menyetor uang ke bank. Yang ketujuh adalah jurnal penerimaan kas yang dikirim oleh kasir ke bagian finance akan dijurnal dan diposting ke buku besar. Baiklah, sudah terbayang ya bagaimana siklus pendapatan itu? Semoga pembahasan dari kami bermanfaat. Don't forget to like, share, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.